Bayangkan sebuah rudal yang melesat 8 kali kecepatan suara, menembus pertahanan udara canggih, dan bisa menghantam target strategis sebelum Anda sempat menyadarinya. Inilah 3M22 Zircon, senjata hipersonik Rusia yang sudah digunakan dalam konflik nyata. Dunia militer menatapnya dengan campuran kagum dan takut, karena kemampuan luar biasa ini mengubah konsep perang modern. Kecepatan, presisi, dan kejutan strategis menjadi senjata utama. Pertanyaannya kini menjadi mengerikan. Jika Zircon digunakan secara masif, siapakah yang mampu menahannya? Kehebatan utama Zircon terletak pada kecepatannya yang ekstrim, Mach 8 sampai 9. Pada kecepatan seperti ini, rudal menempuh jarak 1000 km hanya dalam beberapa menit. Interseptor konvensional, radar pertahanan udara, atau sistem SAM tercanggih sekalipun memiliki waktu reaksi yang sangat terbatas. Ini bukan sekadar pertanyaan teknis, tetapi pertanyaan eksistensial bagi pertahanan musuh. Apa yang terjadi jika sistem intercept kewalahan? Infrastruktur vital, pangkalan militer, bahkan kota besar bisa berada dalam ancaman nyata sebelum alarm berbunyi. Selain cepat, Zircon bisa bermanuver di fase terminal. Trajektori yang tidak linear membuatnya sulit diprediksi, bahkan radar modern pun kesulitan menahan serangan. Dengan kepala peledak 300 sampai 400 kg dan akurasi tinggi, target strategis, kapal perang, pangkalan militer, atau instalasi kritis dapat dihancurkan dalam hitungan detik. Dunia bertanya-tanya, apakah ada pertahanan udara yang cukup tangguh untuk menghadapi rudal seperti ini? Zircon dapat diluncurkan dari kapal perang permukaan dan kapal selam, memberikan fleksibilitas strategis tinggi. Serangan bisa datang dari arah laut yang tak terduga, menjauhkan peluncur dari risiko serangan balasan. Ini bukan lagi perang terbuka konvensional. Ini adalah permainan strategi di mana satu pihak bisa menyerang dari jarak aman, sementara lawan harus menebak dari mana ancaman datang. Desain aerodinamis dan reduksi tanda radar membuat Zircon lebih sulit dideteksi. Dikombinasikan dengan kecepatan hipersonik dan manuver ekstrem, ini menjadi senjata yang hampir mustahil dihalau. Pertanyaannya, mengerikan? Apakah sistem pertahanan udara NATO atau sekutu cukup untuk melindungi target strategis jika konflik meluas? Bahkan, satu Zircon yang berhasil menembus pertahanan dapat mengubah peta strategis secara dramatis. Kehebatan Zircon bukan hanya teknis, tapi strategis. Dengan jangkauan hingga 1000 km, kapal Rusia bisa menyerang target jauh tanpa mendekat. Ini memaksa musuh untuk memikirkan ulang posisi kapal perang, pangkalan militer, dan pertahanan darat. Dalam konflik masa depan, kecepatan dan akurasi Zircon dapat memutus keseimbangan kekuatan dalam hitungan menit. Jika digunakan secara masif, dunia harus menghadapi kemungkinan kehancuran infrastruktur penting tanpa peringatan. Pertanyaannya kini menjadi menakutkan. Jika rudal hipersonik ini digunakan dalam perang besar, apakah kota-kota besar aman? Jika beberapa peluncuran berhasil menembus pertahanan, konsekuensi bagi jaringan listrik, komunikasi, dan logistik militer bisa luar biasa. Zircon bukan sekadar senjata,
Ia adalah simbol revolusi perang hipersonik. Kecepatan dan presisi menjadi ancaman eksistensial. Zircon telah menulis bab baru dalam sejarah militer modern. Kecepatan, manuver, fleksibilitas, dan presisi membuatnya menjadi mimpi buruk bagi pertahanan udara manapun. Dunia menyaksikan dengan penuh perhatian, apakah manusia benar-benar siap menghadapi senjata yang hampir tak bisa dicegat. Setiap detik yang hilang dalam perhitungan pertahanan bisa menjadi perbedaan antara bertahan atau hancur. Dalam era hipersonik, kecepatan adalah kekuatan, dan Zircon adalah simbolnya. Konten ini dibuat semata-mata untuk tujuan edukasi dan informasi. Konten ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan berdasarkan data terverifikasi, sumber yang kredibel, dan analisis yang cermat. Tujuan kami adalah untuk menumbuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teknologi militer modern dan kejadian terkini, bukan untuk mempromosikan atau mendukung segala bentuk konflik, propaganda, atau agenda politik. Kami sangat menentang penyebaran misinformasi dan berita palsu. Setiap informasi yang disajikan telah bersumber dengan cermat dari referensi yang dapat diandalkan dan tersedia untuk umum. Kami mendorong pemirsa untuk mendekati topik dengan pemikiran kritis dan menghormati semua pihak yang terlibat, dengan tetap berfokus pada berbagi pengetahuan dan diskusi terbuka.